Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wastaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Para pejabat kantor imigrasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para karyawan, para tamu undangan, masyarakat, jamaah salat zuhur yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kita sukses menjalankan Ramadan. Bersyukur kita dipanjangkan umur, bersyukur diberikan iman dan takwa, bersyukur masih diberikan kesehatan sehingga aktivitas kita, keseharian kita lancar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimudahkan terutama fisik kita menjalankan ibadah puasa. Diakui atau tidak diakui, yang namanya puasa pasti berbeda. Biasanya Bapak sekalian pagi hari ngopi, ada yang rokok, ada yang santai. Karena puasa tentu kita menahan. Makna daripada puasa adalah menahan makan dan minum serta seks di siang hari yang membatalkan puasa. Jadi puasa itu yang halal aja nggak boleh, apalagi yang haram. Alhamdulillah kita sukses menjalankan itu atas bimbingan Allah, atas keimanan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu. Ya, keimanan kita yang makin meningkat itu teruji ketika kita puasa atau tidak. Al-Baqarah surat kedua 183 yang Bapak Ibu hafal itu adalah panggilan puasa untuk orang yang beriman. Jadi modal dasar pertama adalah iman dulu. Kalau melihat nggak kuatnya, melemesnya sama capeknya puasa, capeknya tarawih, iya, itu masuk akal, rasional. Secara fisik kita diuji Allah, ngantuknya juga sama. Tadarus Quran yang nggak biasa megang Quran jadi megang Quran. Sekarang bapak-bapak sekalian gaspol, ya Pak ya. Bapak punya target soalnya. Ini sebulan Ustaz, saya 11 bulan banyak dosa ini Ustaz. Ini saya gaspol ibadah. Alhamdulillah. Jadi jamaah, sholat jamaah ini bagian dari target gaspol ibadah. Jadi kalau kita jaga sholat jamaah, minimal pahalanya itu luar biasa. Yang bapak-bapak sudah hafal. Nah, termasuk nanti yang habis sholat, bapak nggak usah kerja dulu, nggak usah ke kantor dulu, baca Quran dulu, Pak. Bentar dikit aja, nggak usah banyak-banyak lah, sesuai dengan kemampuan kita semua. Yang ada jeda-jeda waktu pelayanan, memang kita pelayan masyarakat. Kualitas pelayanan memang tidak boleh kendor ketika kita berpuasa, karena berpuasa itu la'allakum tattaqun, supaya orang bertakwa. Nah, bertakwa itu menjalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Salah satu perintah Allah ibadah, salah satu bukti ibadah kinerjanya baik. Jadi orang yang kerjanya bagus kayak bapak-bapak nih, disiplinnya cakep, kejujurannya bagus, loyalitas bagus, taat pimpinan, dan memang itu perintah Islam itu Pak. Jadi sebenarnya orang Islam ini kalau dia megang Qurannya bagus, hadisnya bagus, dia kinerjanya pasti bagus. Nah, itu salah satu yang diajarkan oleh Allah. Dan puasa seperti bapak sekalian adalah bagian dari mengajarkan kedisiplinan. Kenapa? Karena bapak kalau sudah waktunya menjelang azan subuh imsak. Ini walaupun ada bahasa imsak itu kan makna puasa, as-shaum itu imsak. Tapi di Indonesia prakteknya salah kaprah. Imsak artinya masih boleh makan sekitar baca ayat 50 ayat plus minus 10 menit. Nah, karenanya harus waspada, karena imsak itu kuning. Sebenarnya imsak harusnya adalah waktu sholat itu. Sudah nggak boleh makan minum, tapi karena udah jadi, kalau bahasa Jawanya apa, udah lumrah di masyarakat jadwal imsakiyah. Imsak artinya nahan nggak boleh makan minum seks. Ya, karenanya yang ditetapkan imsakiyah itu sesungguhnya jadwal sholat.
Karena 10 menit itu warning supaya kita hati-hati. Jangan sampai kita bangunnya telat sehingga sahur itu karena berkah. Perintahnya Kanjeng Nabi, kita disuruh sahur. Sahur diakhirkan dekat subuh. Kalau mau buka puasa, Bapak on time, Pak. Harus tepat waktu. Artinya apa? Lebih cepat, lebih baik kalau buka puasa. Ya, Pak ya. Tapi kalau sahur, jangan jam 1 sahur. Mau ngapain kita? Jam 2 sahur, setengah 3 sahur. Walaupun boleh, bukan nggak boleh, Pak Ustadz. Saya piket malam. Saya sahurnya malam jam 1. Ya, alhamdulillah. Kenapa diantisipasi dia makan jam 1? Saya takut kesiangan. Ini lagu lama ini. Kita semua karena takut kesiangan, dia ngopinya jam 1. Makan kurma jam 1. Makan nasi goreng jam 1. Udah bismillah. Nawaitu somagodin an adai warti syahri Ramadhani hadisanatillillahi ta'ala. Itu niat aja udah langsung, Pak. Soal nanti kita bangun menjelang azan subuh, Bapak masih bisa minum, bisa ngopi, bisa ngerokok, alhamdulillah. Kalau misalnya kesiangan dikit, tiba-tiba salatu khairum minan naum, itu udah nggak boleh kita makan minum, kan dah azan itu kita langsung sholat jamaah subuh. Bapak kejar ke jamaah subuh. Kenapa? Ini bulan kalau kita kayak ke mall, Bapak mau ke pasar, ibu-ibu nih, nenek-nenek, biasanya ke Tanah Abang, dia nyari obral-obralan, lagi diobral, jilbab murah, yang murah. Harga mau kena murah, batik murah, harga peci, baju muslim lagi murah. Bulan Ramadan ini sesungguhnya diobral pahala kita, Pak. Pahala ini luar biasa. Kita jalanin ibadah sunnah aja, nilainya pahala wajib. Yang pahala wajib, Bapak, sholat, kemudian puasa, itu pahalanya 70 kali lipat. Bahkan dalam sabdanya Rasul, wa ana ajzibi, aku langsung yang ngasih pahala puasa. Itu hebatnya, Pak. Kalau pahala lain kan ada ukurannya tuh. Kalau umroh ilal umroh, pulang umroh, dosa kita dihapus, ya kan? Kemudian kayak Bapak santunan yatim piatu seperti yang dibudayakan di imigrasi ini luar biasa, Pak. Tolong diteruskan. Itu amal soleh ya, sering-sering santunan yatim piatu biar berkah, Pak kepala kantornya. Nanti Ibu kepala kantor selamat datang. Pak Wahyu luar biasa. Nah, ini sesuatu yang sudah baik diteruskan oleh eselon berikutnya. Nah, ini kantor. Kecuali nggak baik, Pak. Kalau yang nggak baik kan boleh ditukar. Karena manusia nggak ada yang sempurna. Tentu ada yang baiknya, yang baik kita teruskan. Nah, kurang-kurang dikit dimaafkan. Apalagi nuansanya bulan puasa. Darah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun kita bisa berkiprah, terutama Ramadan ini. Contoh nih ya, kita cek e-banking Bapak cek sekarang. Oh, saldo saya sekian. 2,5% berapa Ustaz? Saya salurkan. Mumpung panjang umur, Pak. Ada yang nggak nyampe Lebaran meninggal, Pak. Itu banyak banget itu, dan saya setiap tahun menjadi saksi. Kurang 1 hari puasa meninggal ada nggak? Ada banget. Bapak cek di rumah masing-masing, kanan kiri banyak. Karenanya dikasih umur belum tentu jaminan umur kita 40, 50, 60. Wali kota baginda Nabi kan 63. Bapak yang hari ini 50 tahun tinggal 13 tahun lagi. Kalau umur kita sekarang 55, ya tinggal berapa? Nah, karena manfaatkan Ramadan ini belum tentu. Anggaplah tahun ini Ramadan terakhir untuk kita, anggaplah, bukan berarti kita doa, Pak. Yang namanya doa kan, ya Allah Pak Ustadz, saya belum pengen mati Ustadz, saya belum pergi haji, saya mau pergi haji aja masih takut, Ustadz, duit saya mau banyak, duit banyak, tapi nggak mau haji, katanya belum siap. Saya belum ada panggilan Ustadz pergi haji, kok belum panggilan? Panggilan haji mau udah lama banget, Pak. Wa adzin fin nasi bil haji atuka rijalan wa ala kulli dhamir, di ayat tuh. Jadi yang belum haji cepat haji. Nah, momen yang sekarang ini adalah momen luar biasa. Saudara, kita bisa adakan di lingkungan, yaitu iftar jama'i namanya. Buka bersama. Bukber biar manfaat gimana? Dapat tinggal ambil bagian aja. Oh, ibu-ibu rapat, udah saya nasinya. Nah, Pak si Fulan, saya sotonya, saya buahnya, saya aquanya, saya kurmanya, gitu dong, Pak. Ada satu lagi, penceramahnya belum itu, Pak. Saya biarin yang bagian ceramah saya. Artinya bagian ceramah itu urusan transportasi honornya dari Bapak. Itu luar biasa itu, Pak. Kerjasama
kawan-kawan yang di imigrasi, di kanan kiri ada masjid, ada musola, makmurkan masjid. Bapak jadi dewan kemakmuran, entah jadi seksi apa kek, nggak harus jadi ketua Pak. Orang hebat mah nggak harus jadi ketua, ya. Yang penting kita memakmurkan masjid di bulan Ramadan ini. Sehingga Bapak sekalian, teman-teman ya, yang di eselon 2, yang di eselon 3, eselon 4 sekalipun, emang puasa yang memang puasa begini Pak. Kalau anak buah kita ngantuk, teklak-tekluk, ada pelayanan dia ngantuk, ya namanya juga puasa Pak. Bapak candain aja. Kita nggak usah galak-galak ya kalau bulan puasa sama anak buah Pak. Maklumin, kita juga manusia sama. Kita pimpinan juga ngantuk-ngantuk juga. Nah itu bukan berarti toleransi tanda kutip melemahkan kedisiplinan umat Islam dalam bidang puasa, enggak juga. Tapi maksudnya masih maklumi. Kenapa Pak? Pergeseran makan berubah, pergeseran istirahat berubah. Kita malam biasa nggak tahajud, malam nggak bisa megang Quran, pegang. Mungkin jamaah ada yang sudah 5 juz, ada yang 7 juz. Yang belum buka jus, baru minum jus doang, waduh, mau mulai habis ceramah denger Ustaz Cakmur ini, kita buka jus-jusnya itu Pak. Alhamdulillah yang sudah ya, gaspol aja sampai khatam. Mudah-mudahan nggak nyampe Lailatul Qadar, Bapak jangan sampai keder nih. Wah saya belum khatam Ustaz, sedekah kurang, ngasih kurma kagak, ngasih aqua enggak, nyumbang masjid enggak, santunan yatim enggak, Masya Allah, mau kemana kita Pak? Orang duit ATM kita itu nggak habis-habis itu Pak, duit nggak bakal habis, ya kan? Oh kita dapat duit, habis, ada lagi, datang lagi, habisin, datang lagi, maka infak Pak. Ya Allah rugi saya kasih bini semua, jangan ke bini semua. Ada bini, ada anak, pendidikan, kesehatan untuk anak-anak kita itu wajib hukumnya. Tapi sebagian Bapak nggak usah nunggu Ustaz, saya mau zakatnya ntar aja deh. Kalau akhir Ramadan, ngapain nunggu akhir Ramadan? Dan ngapain juga nunggu Ramadan? Zakat itu bisa yang cash and carry, namanya 2,5% dari penghasilan, di mana kita mendapatkan rezeki yang melimpah ruah yang Allah berikan kepada kita. Darah Allah merindukan surga, surga merindukan kita. Saya ralat, surga merindukan bapak-bapak yang lagi puasa, surga merindukan bapak-bapak yang rajin baca Quran, surga merindukan bapak-bapak yang rajin sedekah. Maka ilmu yang the best of the best itu perbanyak sedekah sesungguhnya. Nah sedekah yang terbaik itu kepada keluarga terdekat dulu, kanan kiri. Ya kadang orang nggak kenal pinggir jalan, Bapak selektif, jangan-jangan bohong. Bapak di masjid aja banyak yang bohong juga ada. Datang masjid minta masuk Islam, setelah diislamin dia minta duit 1 juta 2 juta, transport gedenya 3 juta. Nah dia rupanya jadi profesi itu, muter-muter ke semua masjid, ngaku dia dari non muslim minta masuk Islam. Ini namanya modus. Kita juga harus hati-hati kalau orang baru kenal. Boleh jadi juga orang ngaku dari Jawa, dari Madura, dari Kalimantan, di mana minta transport ke pengurus masjid. Ada atau tidak yang begitu? Banyak banget. Tapi kita kedepankan positive thinking. Kanjeng Nabi kalau pergaulan milih-milih kayak gitu kayak apa? Nabi itu temennya Nasrani, Nabi temennya Yahudi, Nabi temennya non muslim Pak. Semua yang lihat akhlak Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, karena lihat nabinya itu baik. Nah itu orang yang baik ini Bapak sekalian, dimanapun kita ditempatkan, dimutasi dimanapun, kita tetap baik dan bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kultum yang hanya singkat ini tentu tidak memuaskan, bisa disambung di lain kesempatan. Semoga Bapak sekalian puasa kita diterima Allah SWT. Amin. Berikan kesehatan full sampai Lebaran. Terawihnya mudah-mudahan kalau kita ketinggalan karena pulang macet di perjalanan, Bapak terawih sendirian. Kalau nggak kuat 23 ya 11 saja, gitu aja kok repot. Kalau kuat 36 ya monggo. Jadi nggak usah perdebatan yang 23, yang 36, yang 11. Sing penting terawih. Lebih baik terawih daripada kagak sama sekali. Jadi nggak usah diperdebatkan. Dan kita nanti Lebaran, mudah-mudahan Indonesia ini Lebarannya bareng, nggak kayak kemarin puasa. Karena apa? Katanya gara-gara ru'yatul hilal, melihat bulan. Jadi orang puasa melihat bulan, pas terakhir melihat bulan, baru takbiran mudik dan. Ya, mudah-mudahan yang mudik dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa saya terakhir, mudah-mudahan teman-teman semua yang PNS, insya Allah nggak lama lagi THR-nya akan cair. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir saya diminta oleh pengurus masjid menutup doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma tawil umurana fi ta'atika. Nas'aluka rahmatan fi syahri Ramadan. Nas'aluka maghfiratan fi syahri Ramadan. Wa nas'aluka 'itqam minan nar. Allahumma arzuqna min haitsu la yahtasib. Allahumma ansur Islam wal muslimin khususan fi biladi Palestinin wa dairatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.